Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa kabar saudara? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Yola Melisa, kali ini di episode podcast kali ini kita sudah kehadiran tokoh Kristiani yang dipakai Tuhan luar biasa, sudah jadi berkat di Republik Indonesia ini yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2019 sampai 2024. Siapa dia? Ini sudah ada di samping saya Bapak Alu Dahang. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir bersama-sama kita di sini Pak dalam podcast kali ini. Saya yakin dan percaya bahwa podcast ini akan memberkati banyak orang Pak yang melihatnya. Nah Bapak, waktu menjabat sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nih Pak, ini dan sampai di musim yang sekarang ini perbedaannya gimana Pak? Rasanya seperti apa? Ya tentu waktu menjabat itu kita punya kesempatan untuk berkarya, ya, untuk melayani, untuk mengasihi dan memberikan kontribusi di dalam pekerjaan kita. Ya. Prinsip-prinsip yang saya pegang selama saya jadi Wamen LHK, pertama prinsip harus melayani dengan kasih, ya, karena itu sudah menjadi dasar ajaran saya terutama dan kita semua sebagai kaum Kristiani bahwa kita harus melayani orang dengan kasih. Yang kedua, prinsipnya adalah kita harus memikul salib. Memikul salib itu secara prinsip artinya apa? Kita tidak boleh santai, itu satu. Tidak boleh berleha-leha. Yang kedua, kita harus siap untuk selalu dikritik, disalahkan, diremehkan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita harus bekerja bukan bekerja untuk manusia, itu prinsip yang harus dipegang, tapi justru bekerja untuk Tuhan. Sehingga kalau kita memakai prinsip itu, merasa bahwa ya bekerja ini bukan bekerja untuk manusia saja gitu, tapi untuk melayani Tuhan. Kemudian perbedaannya sekarang setelah jadi Wamen, tentu ya saya sekarang kan jadi semacam bebas dari hektik tugas. Saya ingat selama 5 tahun melayani sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memang kerja kita kadang-kadang tidak mengenal waktu. Ya. Bahkan ya waktu itu kita kerja hari Minggu, Sabtu pun kerja gitu. Seolah-olah seperti lupa akan Tuhan karena pekerjaan. Tapi itulah tuntutan pekerjaan kan ya. Menurut saya ya kita harus bekerja tadi dengan kasih, melayani, prinsip juga dengan bahwa kita kerja untuk Tuhan. Dan yang paling penting sebetulnya, ya bekerja dengan hati yang gembira lah ya. Ya, betul sekali. Hati yang gembira itu obat kata. Betul. Obat yang manjur Pak. Manjur ya. Ya itulah, jadi sekarang saya agak bebas sedikit, tapi bukan berarti saya berhenti melayani. Berkarya di dalam pekerjaan itu tidak hanya harus di pemerintahan kan, bisa di swasta, bisa di sosial dan sebagainya. Nah, kita mau tanya lagi nih Pak, kira-kira Bapak ini sebagai sisi humoris, ada sisi humorisnya waktu lagi bekerja. Berarti sebenarnya pekerjaannya itu berat banget, apa nggak sih Pak sehari-hari waktu dilakukan? Ya, jadi sebetulnya kan kita tahu Kementerian LHK itu kan challenge-nya luar biasa. Luar biasa itu karena apa? Dia tidak hanya aspek lokal, nasional, tapi juga global kan aspeknya. Betul. Tidak hanya urusan antar kelembagaan, antar kementerian, tapi juga sampai ke bawah, sampai ke masyarakat. Sehingga sebetulnya tantangan dan beban kerjaannya kan luar biasa. Ya bersyukur kita saat itu punya menteri juga yang luar biasa, ya para eselon 1, eselon 2 yang bagus, seluruh staf, bahkan di lapangan juga menurut saya rata-rata profesional kerjanya. Sehingga burden besar ini bisa kita share bersama-sama gitu ya, kita bagi bersama-sama sehingga bisa dilakukan. Tadi kenapa saya kadang-kadang dalam setiap perjalanan atau diskusi atau pada saat pekerjaan ada sisi-sisi humoris saya munculkan supaya apa tadi, kita itu kan bekerja harus dengan hati ya, dengan ringan, dengan kasih, ya bahwa ngerjain itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk sesama manusia. Yang paling penting lagi tadi, bekerja itu dengan hati yang gembira gitu ya, supaya beban-beban berat itu bisa kita atasi dengan baik gitu ya. Kalau kita bekerja penuhi dengan emosional, bekerja penuh dengan rasa beban,
ya segala sesuatu itu menjadi sulit gitu. Tapi kita melihat, saya selalu bilang pada saat bahwa kesulitan itu sebetulnya ada opportunity di balik itu. Kesulitan harusnya menjadi pemacu kita untuk bekerja lebih baik, itu aja. Ya. Berarti ada tantangan-tantangan dong yang dihadapi selama bekerja sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, itu apa saja Pak? Bisa diceritakan kepada kita? Ya, tantangannya tentu banyak. Kegiatan yang super sibuk misalnya. Seharian itu ya Pak? Seharian, bahkan tadi weekend pun kita harus bekerja. Ya seolah-olah kita mengutamakan pekerjaan diri sendiri lalu lupa Tuhan. Itu satu ya. Seperti kita lupa Tuhan kan. Karena dia agama kita juga mengajarkan sebetulnya hari Sabat itu hari istirahat gitu ya. Kalau kita malah di lapangan, tidak ikut gereja. Ya puji Tuhan karena teknologi sekarang punya Zoom ya. Jadi kita bisa di mana-mana ikut juga. Tapi kan gimana sambil bekerja lihat Zoom kan tidak bagus juga. Itu satu. Jadi seolah-olah kita bekerja saja lupakan Tuhan. Yang kedua challenge-nya adalah ya tadi karena terlalu banyak kerja di lapangan di mana-mana, sisi keluarga sering kadang-kadang dilupakan. Kan harusnya kan weekend itu sama keluarga ya, sama anak, jalan-jalan. Ya, tapi saya selama ini kan membangun yang namanya quality time aja lah. Biarpun hanya sejam 2 jam. Yang ketiga, tantangannya adalah tadi saya bilang memikul salib itu kan tidak mudah ya. Kadang-kadang ada aspek yang ya tadi ya kita harus akui bahwa ada pembedaan-pembedaan itu sering terjadi ya. Dan ya itu negara kita adalah negara yang plural, jadi memang harus kita sebagai minoritas kadang-kadang kan mungkin tantangannya memimpin di suatu komunitas yang bukan kita mayoritasnya itu juga tantangan. Tapi saya membangun aspek toleransi itu dengan bagus. Saya tidak pernah di dalam pekerjaan saya itu membeda-bedakan orang agamanya ini agama itu. Terus terang, siapa aja saya ini gitu ya. Mau dia Muslim, Kristen, mau dia Hindu, Buddha, bagi saya itu sama semua. Semua harus melayani ya. Jadi saya nggak pernah tanya aja seluruh staf saya, pernah nggak saya nyinggung agama? Nggak pernah sama sekali. Pernah nggak saya menonjolkan bahwa karena bagi saya tadi memikul salib itu memang kita harus bisa bawah, bisa tengah, bisa atas kadang-kadang. Itu memikul salib. Jadi kita harus bisa merendahkan diri juga, bukan arti merendahkan diri yang negatif ya. Merendah itu harus kita tunduk, bisa bergaul, berteman dengan staf yang kelas bawah pun kita lakukan. Tantangan yang ketiga memang Tuhan kan ingin kita mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Itu yang paling berat tantangan menurut saya menerapkan. Untuk melakukan itu tantangannya yang paling berat juga dalam saya bekerja, saya nggak boleh dendam. Nggak boleh benci sama orang. Dan itu ada ayatnya juga. Yang berhak, kita nggak boleh membenci orang, apalagi menghakimi orang. Karena yang punya hak menghakimi dan menghukumi itu hanya Tuhan. Jadi kalaupun bahasa kasarnya kita dijolimi, kita dinegasi, kita tidak diperhatikan, bahkan kita difitnah kasarnya, ya kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh dendam. Karena Tuhan punya waktu untuk memberi berkat bahkan. Tapi kalau kita membenci orang, marah, dendam, ya justru berkat Tuhan ya tidak akan datang kepada kita. Saya percaya itu dari dulu gitu ya. Itu saya kira ya. Iya ya Pak. Jadi banyak orang tuh harus melihat bahwa ada kehidupan Kristus yang kita jalani dalam sehari-hari, dalam bekerja. Karena bertemu teman-teman juga sehari-hari juga harus jadi berkat juga. Betul, seperti itu ya Pak. Dan dengan seperti itu banyak orang juga memuliakan Bapak di surga nantinya. Nah Pak, kunci sukses dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sudah dihadapi tadi yang bisa diteladani nih oleh kita semuanya. Ya kuncinya pertama bahwa kita ini kan di dalam kita tuh iman tanpa perbuatan itu kan sia-sia. Perbuatan tanpa iman juga sebaliknya sama ya. Karena itu setiap kita melakukan pekerjaan mestinya ya tadi kita selalu ingat bahwa yang saya lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk sesama manusia. Kedua, dengan bekerja melandaskan pada prinsip tadi memikul salib, kasih, tidak dendam ya, mengampuni dan seterusnya itu sebagainya bagian dari implementasi dari ajaran kita langsung. Kan kita tidak perlu baca Alkitab ke orang lain sebetulnya.
Tapi orang hanya bisa belajar dari perbuatan dan tindakan kita, sikap kita sama orang lain. Kalau itu baik, oh Bapak itu. Nah mungkin kalau kasih itu nggak ada musuhnya loh. Kalau kita mengasihi orang dan terus orang memusuhi kita, wah itu ya tadi serahkan kepada Tuhan karena Dia yang punya hak penghakiman. Yang ketiga, bekerja itu ya harus tulus, ya tulus bagaikan merpati, gitu ya, tanpa pamrih, tanpa ini. Karena tadi kita bekerja, prinsip bekerja untuk Tuhan, bekerja untuk sesama manusia dengan prinsip landasan kasih dan seterusnya. Jadi harus tulus lah kita bekerja itu. Nah nanti rewardnya atau berkatnya pasti Tuhan kasih kayak kita ya. Pak, saya penasaran, mungkin sobat-sobat Kristiani juga penasaran. Pak pernah menyangka nggak sih Pak dari kecil berpikir bahwa nantinya akan menjadi wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan? Ya jelas nggak ada pernah berpikir ke situ. Kita dulu main-mainnya juga Kita mainan main-mainnya, kecil gitu. cuman mungkin saya nggak pernah bercita-cita jadi wamen. Oh, oke. Nggak pernah. Cita-citanya apa Pak? Ya cita-cita saya jadi biasa dulu jadi dosen memang jadi pernah tercapai kan. Iya, iya. Tapi sampai jadi wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan itu menurut saya itu adalah anugerah Tuhan. Nah, Karena saya pertama tidak pernah minta jabatan itu waktu itu. Saya tiba-tiba dipanggil oleh presiden, saya ditawarin, ya saya sebagai tadi orang Nasrani atau Kristen, ya saya harus siap mengamankan menjalankan itu gitu ya. Saya kira ini juga jabatan sampai jadi wakil menteri lingkungan hidup itu kan buah dari kasih Tuhan gitu loh. ya. Karena kita selama ini mungkin saya dulu kan di Badan Restorasi Gambut juga. Perjuangan kita berat di restorasi gambut itu BRG itu kadang kita mulai dari nol. Hampir setahun kita enggak dibayar gaji dulu. Jadi kita biaya sendiri, rumah sendiri, mobil sendiri gitu ya. Baru setahun keluar. Karena APBN juga waktu itu nggak keluar kan. Jadi biaya sendiri semua lah. Bahkan saya berangkat dari Kalteng sama keluarga juga bayar sendiri. Sampai sekarang nggak diganti. Nggak apa-apa, itu namanya Curhat pengorbanan. Pak. Ya curhat, tapi juga itulah maksudnya Tuhan pada satu Ya, saat akan mengembalikan itu. Ya, Itu yang ya, kita nggak sadar kadang-kadang kan. Betul. Makanya yang penting kita tadi tidak boleh dendam, tidak boleh marah, tidak apa. Karena Tuhan suatu saat ada jalan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan Iya, kepada kita. Nggak Nggak pernah perlu. terbayangkan, nggak Nggak pernah pernah bayang. terpikirkan, tapi kalau Tuhan udah buka pintu, Nah itu. Tuhan jadikan gitu. Iya. Tingkap-tingkap langit dibuka oleh Tuhan. Manusia nggak pernah akan sadar itu. Di suatu saat dia akan, ternyata. Yang penting pada saat jadi wamen itu salah satu tadi tantangan saya bilang. Saya harusnya membayar semua berkat Tuhan itu dengan melayani Tuhan ya. Betul. Dan maaf di lingkungan Kristen ya pergumulan atau perkumpulan kita di KLK juga saya jarang ikut kebaktian ya. Ya itu saya harus akui, itu dosa. Ya tadi kadang-kadang seolah-olah saya memikirkan lebih penting pekerjaan daripada Tuhan. Harusnya tidak boleh itu terjadi ya. Karena harusnya saya membayar kembali apa yang Tuhan berikan kepada saya. Kayak gitu. Ini Maafkan itu ya. Itu yang saya harus pengakuan jujur. Ya, sering kebaktian baik online semua saya jarak ikut. Kadang-kadang ada pertemuan, ada keluar dan sebagainya. ya, jadi aktif bekerja juga aktif melayani dimanapun berada. Itu yang penting. Tapi yang penting tadi prinsipnya ya Nola. Ya, Kita bekerja itu sama dengan implementasi dari apa yang ada di firman Tuhan itu aja. Itu sama dengan melayani kan, sama dengan merealisasikan iman kita di dalam kehidupan nyata. siapa? Nah, pesan-pesan buat ASN muda, Pak. Oke. Ya, dari kunci kesuksesan yang sudah Bapak alami nih, yang Tuhan kasih sampai hari ini. Jadi pertama untuk ASN muda. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu harus bekerja dengan hati, dengan tulus ya, supaya anak muda masa depannya masih panjang sebagai ASN. Jadi kalau bekerja dengan tulus, dengan kasih, tidak boleh dendam, bekerja itu seperti untuk Tuhan, Tuhan akan beri jalan. Karirnya akan bagus. Kemudian di ayat Alkitab ada kan ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 12 itu menyatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yes. Nah itu sudah jelas ya. Iya. Tadi kembali lagi harus setia, harus kasih, harus menjalankan pekerjaan dengan tulus dan sebagainya. Itu menjadi kunci menurut saya untuk anak-anak muda, ASN muda ke depan. Kemudian
sebagai pemuda harus bersukaria. Hati yang gembira adalah obat. Jadi apapun diberikan oleh pimpinan, beban pekerjaan, tugas, menurut saya harus dilakukan itu dengan baik, dengan performa yang bagus, dengan hasil yang bagus. Nanti suatu saat pimpinan akan melihat, oh ini anak ini bagus, ini anak Tuhan ini katanya pekerjaannya hebat. Suatu saat dia akan pertama kali pada saat promosi, mesti akan mikir, wah ini anak bekerja bagus. Jadi pimpinan tidak boleh melihat, oh ini agamanya ini, agama ini. Kalau saya ya, prinsip tadi saya sampaikan, siapa yang bekerja bagus itu yang harus kita dukung juga. Biarpun dia sesama anak Tuhan, nih maaf ya, sama anak Tuhan, tapi kerjaannya ngurumpi, atau jelek-jelekin orang lain, dan seterusnya. Ya nggak bisa lah, nggak mungkin lah kita pertimbangan anak, bahaya. Yang gitu-gitu. Jadi prinsipnya harus boleh, begitu. boleh, Tidak boleh ya, boleh anak-anak ya. muda ya. Nggak boleh ya. Siap? Nggak boleh Ya? ngomongin Nah, nggak boleh itu ngomongin yang pimpinan penting. juga nggak boleh. Nggak boleh ngomongin pimpinan. Jadi usahakan sejelek-jeleknya pimpinan, nggak boleh diomongin jeleknya. Ya. Justru lihat sisi positifnya. Ya, oh pimpinan saya itu bagus, dia ini dan seterusnya. Ya tadi biar Tuhan lah yang membalas itu. Kita nggak boleh dendam, nggak boleh benci sama orang. Itu nggak boleh benci, itu juga anak muda nggak boleh benci sama pimpinannya. Ya karena karakteristik pemimpin itu kan banyak ya. Ada macam-macam tipikal. Ada juga memimpin itu dipengaruhi banyak faktor, faktor keluarga, faktor lingkungannya, faktor dia juga ngejar karir dan sebagainya. Kadang-kadang ya tadi dia jadi abai atau lupa kepada bawahannya. Itu juga bisa sering terjadi ya. Karena mikirin dirinya sendiri kadang-kadang juga ada. Tapi ada juga sih pemimpin yang mengorbankan anak buahnya, bisa jadi. Ya, tapi nggak apa-apa. Anak buah tadi nggak boleh dendam sama pemimpin, nggak boleh merasa ini ya. Harus dianukan ya. Kemudian anak muda ya tadi harus respect kepada yang lebih tua. Itu ada di Alkitab ya. Janganlah engkau keras terhadap orang tua. Nah, orang tua itu bukan hanya ayah ibu ya maksudnya. Ya. Pemimpin di kantor juga orang tua. Betul. Nggak boleh keras, apalagi berani menentang-nentang ya. Betul. Karena Tuhan juga menyatakan siapapun sebetulnya pemimpin itu dari Tuhan. Ya, siapapun dia, mau dia agama apapun, kalau sudah jadi pemimpin kita itu dia berasal dari Tuhan. Kan di Alkitab kita ada bilang begitu ya. Baik presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, bahkan dirjen, direktur misalnya. Itu kita anggap itu utusan Tuhan ya, yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh melawan keras, apalagi kasar terhadap pemimpin ya. Kalau dia salah, mungkin ingatkan secara halus. Maaf ya, waktu saya jadi wamen LHK, saya buka kesempatan kalau saya ada keliru apa sih dikasih tahu. Kadang-kadang kan kita lupa bahwa kita itu salah misalnya. Anak-anak muda itu punya peluang untuk memberikan input, masukan yang positif. Satu hal yang saya tidak suka selama saya, maaf ya, jadi wamen itu, pola atau mindset yang asal ibu senang, asal bapak senang. Paling nggak suka saya. Karena kalau itu diterapkan, salah pun pemimpinan kita, oh siap, betul Bu. Padahal kan nggak boleh, bawahan itu ngasih masukan, ya input kepada pimpinan. Oh Pak ini keliru sepertinya, harusnya begini. Itu nggak apa-apa, nggak boleh takut, nggak boleh pakai kalau bahasa ini. Karena ya tadi tidak ada orang yang sempurna. Dan pengetahuan, keahlian, pengalaman itu tidak semua orang memiliki hal yang sama. Pasti beda. Makanya kita harus apresiasi dari yang bawah sampai ke atas. Makanya saya itu pernah main catur sama satpam lah. Main apa. Itu sebetulnya cara komunikasi sebetulnya. Bukan saya cuma karena ini. Cara komunikasi. Supaya kita dengar juga dari bawah seperti apa. Tidak mesti harus formal ya. Main bulu tangkis dengan Pak Kris ini. Kan dia selalu bilang kalau kita main tidak ada jabatan di sini. Artinya sama posisinya. Kalau enggak dia wamen jangan dikalahin. Nanti bahaya. Kan enggak itu. Jadi nggak enjoy kan? Kalau masih ada urusan jabatan. Jadi kita harus membedakan urusan jabatan yang urusan formal dengan urusan kita sosial. Berinteraksi sesama ini. Ya kan kita harus maksud saya justru dengan interaksi begitu pasti dia akan lepas ngomong. Suatu saat dia ngasih, opa ini. Kan dengan itu loh yang maksud saya, yang harus kita jaga. Betul, ya. Tantangan bagi kaum muda begitu. Betul. Bekerja profesional juga penting, karena itu kunci ya. Profesional, deliver dengan baik, orang pimpinan akan melihat yang baik. Jadi Bapak menasihatkan untuk ASN muda untuk jadi teladan. Iya, jadi teladan. Jadi berkat.
jadi Dan hidupnya berkat, dalam kasih. menjadi terang di dalam kegelapan. Itu penting. Doa untuk pimpinan kita Berdoa ya. untuk pimpinan itu penting ya. Jadi tadi makanya kalau ada pemimpin keliru atau suka marah, tidak perlu kita marahin juga. Cara kita lah berdoa aja untuk dia. Ada ayat itu. Lukas 6 pasal 6 ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Yes. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah itu prinsip. Ya, kalau dimarahin pimpinan apalagi nggak ada tahu salah apa-apa gitu ya. Tiba-tiba dia marah, bete sama kita. Nggak usah kita ikut marah. Pakai Lukas 6 ayat 28. Pakai Lukas ayat 26. Tidak boleh mintalah berkat bagi orang. Jadi justru kita mendoakan orang yang menjolimi kita. Yang marah kepada kita. Yang itu penting ya. Kita berkati balik ya Pak. Berkatnya Tuhan yang menentukannya, bukan kita ya. Selama kita menjalankan prinsip begitu pasti akan. Siap. Pak, ayat-ayat favorit yang bisa di-share ke kita nih Pak. Padahal ya tadi sudah saya Banyak, sebut-sebut Pak, ya. itu ayat favorit. Favorit Satu. tapi yang lebih lagi Pak. Ya, jadi tadi ya saya minta Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Satu. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi harus semangat, gembira, menjalankan pekerjaan dengan baik supaya kita diberkati. Yang kedua, Lukas 6 pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Memang berat. Bayangin orang membenci kita terus kita berbuat baik kepada dia, mendoakan dia dan sebagainya. Tapi itulah sifat Tuhan. Ya. Tuhan tuh tidak pernah dendam, tidak pernah benci. Dia mengasihi bahkan sampai mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita. Lalu Matius 16:24 nih. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikuti aku. Ya tadi yang saya pakai, kita harus memikul salib. Itu ayat yang menurut saya juga bagus. Termasuk Lukas 6:28 tadi. Saya kira itu ayat itu harus jadi pegangan. Ya ini penting juga nih. Lukas 10:27. Sudah ya tadi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berat itu. Tapi kalau kita bisa amalkan itu, ya memang bertahap ya. Pengamalan itu nggak bisa otomatis. Ya, tapi pelan-pelan menerapkan itu. Memang berat ya. Kalau itu kita bisa lakukan minimal 70% aja. Itu udah hebat lah ya. Kan kita kalau ini kan sempurna nih. Tuhan aja kayaknya yang bisa menjalankan. Tapi firman-Nya kan begitu. Kita harus melakukan. Betul sekali. Nah, dalam menjalani tugas-tugas sebagai wakil menteri kemarin, Pak, Bapak itu kayaknya juga suka nyanyi nih, Pak. Oh, iya. Iya kan ya, Pak ya? Kira-kira nih satu lagu, Pak, yang akan kita nyanyikan di sini, Pak, sebagai lagu yang menguatkan Bapak sehari-hari. Gitu, ya. Atau lagu-lagu yang menjadi rema, menjadi kekuatan Bapak hingga sampai hari ini. Ya memang saya suka nyanyi itu jadi ekspresi tadi hati yang gembira sebetulnya. Kita pernah nyanyi bareng kan? Iya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini ada kesempatan. Nah itu salah satu yang selalu saya coba nyanyikan secara pribadi lah ya, saya dengar gitu bahwa hidup itu adalah kesempatan. Ada satu lagu yang memberkati Bapak dalam sepanjang hidup ini, Pak. Ya, lagunya itu salah satunya adalah hidup ini adalah kesempatan. Wow. Bagaimana kalau kita nyanyikan bersama-sama nih, Pak? Boleh. Siap ya, Ayo. Pak ya? Ya, oke. Siapa yang ngadu nih, Pak? Yuk. Saya. Oke. Yola, silakan. Hidup ini adalah Kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah seri berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saatnya nanti bukan berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Yeay, luar biasa. Makasih. Jadi hidup ini harus jadi Berkah. berkat. Demikian podcast kita yang luar biasa ini bersama dengan Bapak Aludahar. Terima kasih.
Ya, semoga Bapak, Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak di tempat pekerjaan yang baru. Amin. Salam untuk keluarga semuanya. Amin. Dan jadi berkat dimanapun berada. Amin. Tuhan Yesus juga memberkati Mbak Yola dan semuanya ya. Amin. Warga Kristiani di Kementerian Kehutanan dan di Kementerian Lingkungan Hidup ya. Terus semangat. Terima kasih. Amin. Semoga podcast ini menjadi berkat buat banyak orang yang melihatnya. Yang sakit jadi sembuh, Amin. yang lemah jadi kuat, Amin. yang susah dihiburkan. Amin. Saya Yola Melisa, sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.